Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Presiden galau, Anas dikudeta. Sekarang Iwan Piliang. Ada tanggapan Anda terhadap yang disampaikan tadi oleh Jakarta Post, Pak Fuad, Pak Wazir? Mulai dari galau dulu boleh Bang? Dikit aja. Boleh Jigo. Iya, jadi kalau urusan galau, kita baru di pemerintahan sekarang ini mengimpor singkong. Jadi saya keliling ke daerah, rakyat kebanyakan galau. Kok kita impor singkong? Kegalauan kedua adalah konsumsi mie instan yang tinggi. Dan 2009 saya khususnya sampai tahun ini sangat galau kok ada produk mie instan memelesetkan jinglenya mendukung seseorang jadi presiden. Artinya dia masuk ke ranah politik. Padahal jingle itu juga dibiayai oleh konsumen. Dan tidak semua konsumen menyetujui produk jingle itu memilih seseorang. Itu kita debatkan. Itu profit dia yang dia pakai kok. Oke. Ya. Masuk soal pajak. Saya ingin mengatakan begini Bang, kepada pemirsa juga. 99,9% pada rentang masa tertentu. Saya misalnya pernah berbohong mengisi SPT. Kita tulis nihil. Saya konfirmasi ke Pak Max di meja ini aja. Begitu kan Pak Menteri ya? Pak Menteri udah dari usia 23 tahun mengisi SPT. Nah jadi, apa titik krusial dalam hal pajak? Saya kok melihat ada masalah yang lebih besar daripada soal pajak Bapak Presiden. 2005, Bang Karni, penggelapan pajak dari transfer pricing, itu sudah saya verifikasi lama dan sudah saya tulis, karena saya hadir di pengadilan pajak, 1.300 triliun. Salah satu yang bisa diungkap media, ASEAN Agri. Pelaku utama korporasi. Bayangkan Bang Karni, Menara Eiffel itu setelah di-appraise, dinilai, harganya cuma besi dan ongkos 1.083 triliun. Artinya kalau penggelapan pajak korporasi di luar PPN atau saya yang bikin nihil ini, yang pendapatannya juga nggak jelas gitu ya, korporasi aja, tiap tahun kita bisa bikin Menara Eiffel. Bayangkan itu. Nah, mengerikannya adalah Bapak Presiden kita mungkin alpa. Pengadilan pajak yang ditabalkan open to public, saya ke sana itu di Departemen Keuangan, pintunya aja ditutup. Jurnalis datang, silakan ke Humas. Makanya barusan saya ajak Pak Menteri Hukum untuk sekali-sekali lihat. Karena itu berkait ke pendapatan negara. Dan pendapatan negara ini, melalui pola seperti itu saya istilahkan menggergaji tulang rakyat. Bukan lagi menghisap. Nah, mengapa kita tidak menghebohkan hal-hal yang luar biasa ini gitu? Sambil bercanda karena di sini ada pendiri Partai Demokrat, saya sampai mau bilang, Bapak Presiden kasihlah saya kepres dalam sisa jabatan Anda, saya bisa kok paling tidak 500 triliun dalam setahun. Karena saya tahu bagaimana mereka pat gulipat menghubalahapkan pajak di negeri ini. Mengerikan. Kalau hanya soal SPT Presiden, apa sih nilainya juga kita tahu. Saya yakin seorang Pak Fuad SPT-nya jauh lebih tinggi dari itu. Saya pikir Anda bilang yakin Pak Fuad lebih rendah lagi bayar pajak. Oh, lebih tinggi, saya yakin itu. Ya. Ya. Jadi, saya pikir kenapa kita tidak fokus kepada hal yang lebih besar, di samping kita heboh yang rusuh-rusuh kayak sekarang ini. Sementara demikian tanggapan saya. Baik, Agustinus punya apa? Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Poin yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apresiasi karena saya sebagai bagian dari komunitas pers pada Jakarta Post yang berhasil mengungkap sebuah berita yang bagus seperti ini. Poin yang kedua adalah faktanya bahwa SPT itu sudah diberitakan, sudah ramai di mana-mana, dan saya mengambil sudut pandang menyambut baik itu karena ada minimal hal-hal penting yang berkaitan dengan apa yang sudah Grace News bidik sejak lama, sejak tahun 2011, yaitu mengenai sebenarnya dari mana Presiden dan keluarganya itu mendapatkan sumber-sumber ekonomi. Nah,
dari terbongkarnya SPT ini kita lihat. Pertama yang perlu dilihat adalah data itu seperti apa sih yang saya terima SPT itu adalah pertama data SPT milik Bapak Presiden tahun 2011. Yang kedua adalah SPT atas nama Mas Agus Harimurti tahun 2011. Untuk Mas Ibas ada dua, yaitu SPT tahun 2009 dan SPT tahun 2010. Nah, dari 3 SPT itu sebenarnya kalau kami mendalami ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Pertama, jelas bahwa ini adalah SPT orang nomor 1 dan keluarganya. Yang kedua adalah ada fakta terjadi peningkatan jumlah harta yang cukup besar, dalam tanda petik itu relatif ya, terutama dalam hal kepemilikan dolar. Yang ketiga, ini yang kami dalami secara khusus, yaitu mengenai Mas Ibas, mengenai tercantumnya harta yang berasal dari PT Yastra Capital. PT Yastra Capital. Saya kira ini perlu publik Indonesia tahu juga sebagai bentuk transparansi bagaimana putra presiden itu berbisnis. Poin saya adalah bahwa putra presiden itu berbisnis. Bisnisnya seperti apa? Jelas di SPD itu ada Yastra Capital. Persoalannya, Yastra Capital itu siapa? Ini kami sudah selidiki lama sejak tahun Desember 2011. Jadi fakta pertama tentang nama PT Yastra Capital itu adalah tercantum di susunan kepengurusan Kadin. Jadi sebagai wakil salah satu divisi di Kadin, Mas Ibas itu mencantumkan jabatan dia adalah di Yastra Capital. Itu bisa dilihat di kepengurusan Kadin terbaru. Fakta kedua adalah hasil penelusuran kami terhadap isu yang dulu sempat ramai, yaitu soal rumah cantik. Kami telah mewawancarai pemilik rumah cantik itu, dan memang ada keterangan bahwa pembeli rumah itu memang bukan Mas Ibas. Mas Ibas sudah memberikan bantahan kepada kami dulu saat tulisan sudah dikeluarkan, bahwa itu ada seseorang pengusaha bernama Arif Purnama yang membeli rumah itu. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah mengecek akta perusahaan PT Yastra Capital. Jadi kami sudah melakukan pendalaman terhadap akta perusahaan. Ingat tadi SPT-nya Mas Ibas adalah 2009 dan 2010. Pada SPT 2009, saham Mas Ibas di PT Yastra Capital adalah nilainya 500 juta, sebanyak 500 lembar. Tahun 2010 meningkat 900 juta, lembarnya adalah 900. Nah, berdasarkan akta perusahaan, ini memang akta perusahaan Yastra Capital tidak kami temukan, tapi kami menemukan akta perusahaan PT Yastra Energi. Nah, di PT Yastra Energi itu, akta perusahaan, pada tahun 2010 itu terdapat perubahan akta. Jadi ada sebuah perusahaan yang bernama PT Yastra Capital, disebutkan dulu bernama PT Subi Indonesia. Jangan coba cari websitenya karena nggak ada di internet. PT Subi Indonesia, TSUBI Indonesia. Itu Arif Purnama memindahkan sahamnya itu jadi milik dia, milik perusahaan itu. PT Yastra Capital itu milik dia. Pada tahun 2010, ketika Mas Ibas itu 900 juta, 900 lembar. Yang kedua, perubahan akta itu berkaitan dengan perubahan kedudukan. Awalnya adalah di Jakarta Pusat, kedudukannya diubah menjadi Jakarta Selatan. Mari kita cek notarisnya. Notarisnya adalah notaris yang berkantor di Mayapada Tower. Soal kredibilitas, saya mengambil ukuran bahwa notaris ini cukup kredibel karena dia juga yang mengurus pendirian akta perusahaan sekelas Kompas. Kompas TV, Kompas Media Nusantara. Jadi itu notarisnya. Nah, itu asal-usul Yastra Capital yang dari PT Subi Indonesia. Pertanyaan berikutnya, dugaan kalau Mas Ibas bisnisnya di sini, di mana kantornya? Dugaan kami adalah kantornya di Sampurna Strategic Square, lantai 32. Tempat di mana sumber kami bilang bahwa Arif Purnama itu kerap menjamu
klien-klien bisnisnya untuk presentasi tentang bisnis batubara. Kami tidak bisa masuk ke sana karena sulit ya kalau wartawan di sana, tapi kita punya taktik. Tahun 2009, Yastra Energi itu memasang iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja. Dicari karyawan untuk di Yastra Energi. Kami meminta keterangan dari orang yang pernah melamar kerja di sana, dipanggil, tapi tidak diterima. Nah, dari penelusuran kami itu, saya minta gambarkan bagaimana situasi kantor itu. Kantor itu memang ada foto Pak Arief Purnama itu dengan Ibu Ani, dengan Pak SBY, dengan Pak Agus Harimurti. Terus si pewawancara itu ternyata pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan sebagai analis politik untuk mendampingi Mas Ibas di DPR. Nah, jadi itu keyakinan kami bahwa memang berkantor di situ. Nah, kami juga telah mengecek beberapa kecurigaan-kecurigaan publik terhadap bisnis-bisnisnya Mas Ibas ya. Kami merujuk pada tulisannya George Yunus Adicondro. Sebuah PT yang namanya PT Wanatirta Edi Wibowo. Kami sudah cek di Sistem Bakum, nggak ada PT itu. Yang kedua, Berlian Entertainment. Sering diberitakan di kalangan industri hiburan bahwa konon Mas Ibas juga berbisnis di sini, yang suka mengundang-undang artis. Saya sudah cek di sana, memang nama Arief Purnama tidak ada di sana, yang ada nama lain, tidak berkaitan dengan kasus ini. Jadi Berlian Entertainment dan Wanatirta Edi Wibowo kami tidak menemukan fakta ada itu adalah bisnisnya Mas Ibas. Sampai sejauh ini itu yang kami temukan. Apa kesimpulan Anda dari cerita panjang ini? Mas Ibas berbisnis di Yastra Capital. Yastra Capital adalah perusahaan tadi Subi Indonesia. Ada afiliasi dengan Yastra Energi yang bergerak di bidang pertambangan. Ada juga PT Global Nusantara Capital yang bergerak di bidang investment. Turunnya artikel dari Jakarta Post. Ya, terus apa? Selama ini masyarakat tidak tahu itu. Ya, berbisnis. ini adalah sebagai bentuk wanti-wanti kewaspadaan kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh terjerumus pada kesalahan yang lalu, bahwa putra-putra presiden bisnisnya pun harus diawasi. Dengan saya mengungkapkan ini, ya kan? Dengan saya mengungkapkan ini, berarti masyarakat bisa ikut mengawasi tentang bisnis-bisnis keluarga presiden. Kalau kecurigaan, kalau misalnya itu perlu ditelusuri lebih lanjut, misalnya dari SPT pajaknya ada kecurigaan peningkatan dolar yang sekian, itu ada otoritasnya sendiri. Kalau misalnya nanti ada masyarakat yang melaporkan misalnya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh PT-PT yang disebut tadi, saya bisa memberikan masukan bahwa itu memang ya, tapi ada PT-nya bisa aja atas nama PT dia bayar pajak, PT-nya lunas pajaknya. Ya, nah makanya tadi artinya kan tidak harus Ibas yang melaporkan SPT PT. Persoalannya waktu kami sebelum berita Jakarta Post itu turun, Yastra itu selalu dibantah. Yastra itu selalu dibantah bahwa tidak ada Ibas. Hanya itu poinnya, poinnya bahwa itu dirahasiakan selama ini. Dirahasiakan selama ini.